Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya hanya di satu-satunya channel yang bisa membuat tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus woi. Angus. Aduh, tadi co-host tidak sempat ajarkan tadi. Kalau dibilang Angus itu harus Angus. Tangan harus seperti ini. Jangan itu kom-komci. Angus. Gitu loh. Satu-satunya channel yang bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus. Nah, gitu. Masih dengan program Mak Angus ya, apalagi kalau bukan podcast. Mau apa? Pokoknya. Nah, kita sekarang kedatangan ya ini tamu kita. Ini memang super unik karena memang bukan podcast itu diangkat dari hal-hal yang unik-unik. Kalau kemarin-kemarin Mak Angus ajak orang-orang yang berprestasi, Mak Angus undang ke sini. Justru tamu kali ini datang sendiri, guys. Datang sendiri minta di podcast sama Mak Angus ya. Bahkan tadi ditawarin mau dibayar ya. Iya, dari ujung pelosok. Iya, itulah Sampai unikannya. Karena kalau tamu-tamu sebelumnya mereka minta diundang. Kalau yang ini dia sendiri yang datang ke sini. Entah dia pakai, kalau ada istilah bahasa Gorontalo apa tuh? Doti. Iya, doti. Kalau pakai dukun-dukun ya? Iya, dukun. Iya. Membunuh tanpa menyentuh. Iya, tapi tidak apalah itu. Yang pasti berarti bukan podcast Mak Angus sudah menyebar kemana-mana ya. Iya. Dan sempat ini tamu ini datang ke sini minta di podcast sama Mak Angus dan bunga kita terima. Terima dong, kasihan jauh-jauh dari gunung sana dia. Dari mana? Dari ujung pelosok sampai ke kota loh. Iya, kita akan tanya-tanya kenapa dia mau ke sini sambil bermohon-mohon agar Mak Angus tanya-tanya jadi narasumber. Ini keunikannya apa sebenarnya ya, Bunga ya? Ayo Bunga, silakan kita kuliti dia habis-habis ya. Saya eksekusi dia ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak siapa, bapak atau kakak bapak ini mau dipanggil? Adik. Wah, Saya kan masih muda. umurnya muda, mukanya enggak kondisikan. Sarkas dari tadi dibilang udah gosong, angus apa, tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya masih hidup kan. Nggak apa-apa. Alhamdulillah yang masih diberikan napas ya. Mak Angus aja namanya Angus Iya. ya. Tapi nggak apa-apa saya. Oke, ke Oke, Bunga, dengan lanjut. kakak siapa? Nama kakak. Rizal Ago. Rizal Ago. Jadi Ago, ya. biasa disapa Izal. I Z A A L. Baca? Izal. Bagus. Oke. Kakak aktivitasnya sehari-hari apa, Kak? Rebahan, ngegame, nyusun skripsi yang tak kunjung selesai. Oh, kuliah. Ya, saya meskipun orang seperti ini tetap kuliah menimba ilmu karena standar di daerah saya ini, di daerah Gorontalo khususnya, itu standar kesuksesan daripada seseorang itu kalau bukan PNS, Polri. Harus polisi. Terus kalau bukan jadi PNS, saya mau jadi apa? Polri. Ya Allah. Hitam lagi. Kalau bukan PNS, bukan Polri, Dukun mungkin. kan terbukti. Iya, betul. Ya. Kakak kuliah udah semester berapa? Semester akhir. Semester akhir ya. Semester akhir. Udah berapa lama di kampus, Kak? Kalau dilihat dari Masuk. wajahnya ini kayaknya udah Masuk 2017. Berarti sekarang semester sekarang 2023. akhir. Berarti 2017, 18, 19, 20. 23, 21. Satu tahun itu kan ada 2 semester. Jadi kalau sudah 6 tahun, 6 kali 2, 12 ini, 12 semester. Hebat, ya? Padahal harusnya selesai di semester 7,5 atau 8 semester. Berarti ini sudah mendekati drop out ini. Mau dieksekusi sebentar lagi. Jadi kakak juga di kampus ikut Mapala ya? Itu keunikan satunya. Iya. Nah, keunikan satu adalah Mapala ya, Mapala, mahasiswa paling lama. Kita sudah dapat satu keunikan. Oke, keunikan berikut silakan di. Saya ini rupa duduk di samping Pak Kak ini kayak ada aura-aura yang Maksudnya? tidak menyenangkan ini. Aura-aura tidak menyenangkan dalam bentuk apa? Saya penyihir? Seperti itu bisa dibilang. Astagfirullahaladzim.
Karena saya sudah tidak tahu berbicara. Duduk di samping kakak ini saya sudah tidak tahu berbicara. Dari yang saya biasanya cerewet, tiba-tiba kok ini manusia Bisa kenapa diam, ya? Operator mungkin bisa diputar musik-musik yang dering, horor-horor ya, karena memang ini agak horor. Ini Kan agak tidak semua horor. penampilan saya seperti dukun, tapi kan orang tidak tahu, bukan dilihat seutuhnya daripada sebuah manusia itu, bukan dilihat daripada fisiknya apa segala macam. Mungkin sekarang banyak orang yang berkopiah apa segala macam, ceramah di sana sini, sholat sana sini, tapi untuk menjaga lidah bicara Tidak seorang bisa. itu. Ini bicara siapa sebenarnya ustadz-ustadz ini? Ada ini ustadz yang singgung sampai bawa-bawa Gorontalo. Oh iya. Kenapa nggak dikasih? Kita tinggalkan dia. Kita Oke, akan kita ke depan. Jangan lagi ke belakang. Biarkan dia dengan Oke, kita cerita-ceritanya. lanjut ke depan. Kita ke samping di sini dulu, oke? Ya. Silakan lanjutkan. Gini kak, apa itu dingin? Dingin. Karena ini ruangan memang dingin. Oh, kakak biasa yang panas ya, aura-aura depan bara kan? Ini bukan bara kak, ini AC. AC. Iya. Saya tahu. Kakak tinggalnya di mana kak? Saya sekarang di ngontrak di Perum Altira Telaga. Kontrak ya? Masih ngontrak karena belum ada Biaya ya biaya untuk sendiri. rumah. Biaya Sebelumnya sendiri. ngekos, cuman pas adik saya masuk SMA, daripada bayar kos sendiri-sendiri, kenapa ngambil ngontrak aja kan sekalian supaya tidak buang-buang duit. Biaya masih orang tua. Sebagian 75%. 75% orang tua. Ya. 15%-nya kakak. Terus yang sisanya lagi 10% dari mana? Nyopet. Ini belajar persen-persen ini akuntansi, matematika atau apa ini sebelah ini? Iya, siapa tahu Ayo, dari Mak Angus ada yang Jangan ada. begitu, kohos. Ini kohos ini dibayar mahal, terus yang bertanya Mak Angus terus. Mak Angus gilirannya opening sama closing. Kalau kohos itu yang bertanya. Aku ini sudah tidak ada pertanyaan untuk manusia ini ya sebenarnya. Jujur. Oke, sambil menyimpan pertanyaan. Ijal, tadi katanya mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. semester akhir? Semester Belum akhir. selesai-selesai? Tergantung dosen penguji. Oke, baik. Ijal, ini kita tinggalkan dosen pengujinya ya. Tadi katanya mahasiswa terakhir. Memang sulit ya kuliahnya karena sampai sekarang belum selesai-selesai. Lepas dari masalah dosen penguji. Gini Bu, bicara tentang perkuliahan. Mak Angus ya? Ah, Mak oke. Angus. Saya manggilnya Mak Angus. Mak Angus nggak apa-apa. Mak Angus. Haram memanggil yang lain ya. Iya, haram. Mak Ini- Ini Angus. serius memang harus Mak Mak Angus. Ini harus Angus. Mak Ini Mak Angus. Angus. Ini konten Mak Angus, bukan konten ibu-ibu. Terus kalau ini Konten Mak Angus. kohos? Iya, kohosnya kabunga. Kohos Bu. Nah, Toro. nah. Bunga. Ya dah, bicara tentang kuliah, bicara tentang siap dengan ketidaksiapan. Kenapa saya bilang bicara tentang tidak siap dengan ketidaksiapan? Satu, mungkin kadang kita masih semester 1, semester 2 itu yang kita kejar satu, nilai harus Sana A. aja, lihat sana. Itu Mak Angus haters di sana, jangan ke sini, ke sana. Ya, ayo ngomongnya di sana. Tapi oke lanjut. Nah. Jadi gini, kita bicara tentang kuliah, ini bicara siap dengan ketidaksiapan. Kalau Ijal Satu, sendiri siap, tidak siap? sebelum saya masuk kuliah Siap atau tidak siap? Jawab dulu. siap. Siap, lanjut. Oke. Saya sebelum masuk kuliah itu karena lari, kuliah itu Lari. sebenarnya pelarian saya ketika mau dikawinkan, mau dinikahkan. Mau dikawinkan. Mau dijodohkan ya Kawinkan Allah. ini ayam Mau ya? dinikahkan, mau Oh, dinikahkan. dikawinkan. Jodohkan, dikawinkan. Dikawinkan dengan Gorontalo ya, dengan hewan yang paling dikawinkan. besar ya, Iya, ayam ya. ya. Ayam semesta. Nanti kamu saya nikahkan dengan ayam. Mau dinikahkan. Nah, sudah pasca dari situ cerita singkatnya saya masuk kuliah. Nah, pada saat waktu saya masuk semester 1, yang saya kejar itu nilai harus A. Jadi dikejar nilai ya. Harus kejar nilai. Pokoknya semua harus dikejar nilai-nilai. Oh, Harus jadi rajin masuk, apa segala nilainya macam. harus dikejar A, B, C, D, F sampai Z. Enggak. Kalau nilai itu kan ada A, terus B, ada terus C, Oh. ada E, dan nah gitulah. Pokoknya A itu yang paling tinggi, 100 lah, atau 4 koma sekarang itu. Nah, pada saat semester 1, semester 2 yang kita kejar itu adalah mendapatkan nilai A. Rajin masuk kuliah, rajin ngundang dosen. Itu yang terjadi di semester 1. Pada masuk semester 2, semester 1, semester 2, pada masuk semester 3, semester 4, akan mulai timbul rasa-rasa kalau Ingin muntah. istilah Gorontalo ini mongolo atau dalam bentuk capek. Tapi belum seutuhnya capek, bicara seutuhnya capek belum seutuhnya, tapi kadang
misalnya nih ada cutting, transisi mungkin ya, ada cutting yang perpindahan mengundang ini. dosen, nanti ada kata jangan dulu diundang, jangan dulu diundang. Padahal sebelumnya semester 1 semester 2 ini adalah salah satu semangat. Itu masuk pada semester 3 semester 4. Masuk semester 5 semester 6, nah disitulah dimana yang membuat saya sampai sekarang itu semester 12. Pada saat masuk semester 5 saya mulai bosan kuliah. Jangankan untuk kuliah ke kampus saya malas. Mungkin seharian cuman mager, duduk-duduk di kosan, ngerokok. Itulah kalau yang saya lakukan di semester 5 sampai semester 6 karena memang udah capek dan ini terjadi bukan nanti pas saya kuliah. Sebelum saya masih semester 1 ini disampaikan oleh senior-senior, cuman saya tidak percaya. Kak, kenapa sih Kak sampai lama wisuda? Jawabannya cuma satu, malas. Nah, dalam hati saya pada saat semester 1, kok cuma malas, ngelawan rasa malas. Gampang mungkin kita mandi, bangun pagi, segala macam. Tapi pada akhirnya saya terjebak di situ. Di semester 5 itu adalah masa-masa transisi. Yakin dan percaya pada setiap angkatan, setiap kelas, setiap kampus, di semester 5 itu pasti ada satu orang yang nilainya error, yang malas ke kampus, segala macam, ada yang meninggal, ada yang godaan nikah, ya. Di situ, di transisinya itu di semester 5. Nah, beruntunglah orang-orang yang bisa melewati semester 5, 6. Nah, saya tidak. Jadi langsung lompat ke 12. Enggak, jadi begini. Pas ke semester 5, semester 6 banyak nilai saya yang error. Banyak nilai error, terus semester otomatis nilai yang error di semester 5 harus dikontrak lagi di semester 7. Di semester ganjil. Nah, otomatis saya ketika semester 7 ngambil semester 5, ada beberapa mata kuliah yang saya buang di semester 7 untuk demi mengambil mata kuliah di semester 5. Dibuang lagi kan? Nah, dikemanakan itu? Sebentar saya ceritakan. Oke, Kohos? Mangus? Oke. Di sini tidak disediakan air ya? Enggak. Ini kan bukan tamu, datang sendiri. Kamu datang sendiri, Kalau kamu nggak diundang. tamu yang diundang itu kita sediakan semuanya Nanti ya. saya ceritakan kenapa saya sampai ke Mangus. Iya, Saya makanya lanjut. itu. Lanjut. Pada saat saya masuk semester 7, saya kontrak mata kuliah semester 5, saya buang semester 7. Jadi semester 7 itu yang seharusnya saya sudah KKN, saya belum KKN di situ. Nah, masuk di semester 7-8, teman-teman sudah mulai selesai, tinggal saya sendiri. Pertarungannya tinggal 2. Mau bangkit lanjut dengan memperbaiki nilai-nilai, tapi akan ada teman-teman yang sudah wisuda apa segala macam, kita berjuang sendiri, atau untuk memutuskan untuk berhenti saja dan kita pulang, kita milih jalan yang lain. Saya putuskan tetap harus maju pada saat waktu itu, maju biar hanya sendiri, bukan cuma sendiri, masih ada sekitar 6 orang pada saat waktu itu. Masuk lagi semester 7, buang mata kuliah, kontrak lagi yang ini berjalan, alhamdulillah. Mata kuliah yang dibuang semester 7 dikontrak lagi pada saat semester 9. Ya, nggak apa-apa, Mangus tidur saja. Ini saya mau cerita buat teman-teman mahasiswa yang akan masuk di 2023 nanti. Jangan sampai ikuti apa yang sudah saya perbuat. Kakak kuliah di mana? Di Muhammadiyah. Tidak dengar tadi Kohos gimana sih? Astagfirullah. Pada saat waktu itu semester 9, saya sudah mulai kontrak mata kuliah yang sudah dibuang kemarin. Alhamdulillah di semester 11 saya kontrak skripsi. Dan pada akhirnya saya nge-stuck di skripsi. Tinggal 3 orang. Parahnya lagi, saya memiliki dosen-dosen yang lumayan sering kenal dekat dengan dosen-dosen. Nah, pada saat waktu pembagian dosen penguji, pembimbing apa segala macam, saya sangat bersyukur. Padahal pada saat waktu itu Kaprodi memberikan dosen pembimbing, dosen penguji itu dosen yang sudah saya anggap orang tua. Apa-apa saya lari ke dosen itu apa segala macam. Ya, saya sangat semangat pada saat waktu itu karena memang harapan saya, saya akan dipercepat karena ini dosen sering bantu saya. Singkat cerita, pada saat bulan puasa tahun kemarin itu saya ikut seminar proposal. Parahnya ini yang paling lucu dari dosen itu. Nanti sebentar saya akan sampaikan siapa dosen itu. Saya kira saking dekatnya, kadang kalau di kampus itu saya tidak ada duit, udah kan saya memang orang paham. Iya. Kamu orang hebat. Saya sering manggilnya Budeu karena Budeu ini selain dia dosen penguji saya, dia dosen saya pengacara, juga mungkin iming-iming calon rektor. Biasanya si Budeu itu ya. Pada saat waktu itu sebelum ujian, 5 menit sebelum ujian proposal saya waktu itu, seminar proposal, ini dosen ini bilang lagi bercanda-bercanda apa segala macam kan, karena memang
udah lumayan dekat. Kadang kalau tidak ada duit apa segala macam, ibu saya mau ini, mau butuh ini, oh ya silakan. Karena disitulah saya menganggap bahwa akan dipercepat. Ini pada saat waktu semester 11. Dan ternyata kos ditanya nih, udah siap tidak ujian? Oh siap. Udah siap tidak? Siap. Udah dibukalah. Oh, lanjut mengemparkan materi apa segala macam. Yang paling saya jengkel pada saat waktu itu, dosen penguji yang saya harapkan untuk tidak mengoreksi saya, tidak mempersusah saya, tidak mempersulit saya, A few moments later. ternyata berbanding terbalik. Saya dibantai habis-habisan. Saya berusaha untuk dengan wajah yang mengati-olokan, kalau dalam bahasa Gorontalo, wajah kasihan. Tolong sudahlah jangan bantai saya. Dibantai, dikuliti habis-habisan. Wow, luar biasa dosennya. Mantap ya, kita kasih aplaus buat dosennya. Itu baru dosen keren ya. Luar Padahal biasa. saya sangat berharap pada saat waktu itu saya dipermudah apa segala macam, tapi tidak. Ternyata pasca dari keluar dari Berarti situ memang saya betul-betul profesional saya tanya dosennya ya. ke dosen, maksudnya kenapa sampai saya dipersulit seperti ini. Pertanyaan cuma satu, mau jadi lulusan sarjana atau hanya lulusan untuk ya biasa-biasa saja. Saya bilang saya mau untuk jadi lulusan yang Wah, benar-benar lulus. luar biasa. Dia bilang kalau memang jadi seperti itu ya lakukan saja apa yang saya mau. Jadi pertanyaannya, mau kesini mau curhat ya? Ya seperti itulah. Panjang sekali. Tidak Jadi mau. memang dia datang ke sini hanya untuk menyampaikan unek-uneknya gitu. Dan saya Padahal tidak mau ini. Saya sangat berharap video ini pada saat tayang nanti akan tayang ke siswa-siswa yang mungkin akan khususnya melanjutkan mahasiswa studi ya. Oh, siswa-siswa yang Siswa-siswa yang akan melanjutkan ke studi universitas. ke universitas. Itu sebelum kuliah pikir-pikir dulu. Karena beda sekolah dengan kuliah. Allahu Akbar. Jal, sebentar. Kalau di kuliah itu kan katanya sampai semester 12. Itu kegiatannya cuma kuliah-kuliah atau ada giat-giat lain sampai Nah. mungkin ada pengaruhnya yang memperlambat proses perkuliahan. Ada kegiatan-kegiatan lain. Saya ikut beberapa organisasi. Organisasi oh pantas. Saya ikut beberapa organisasi. Sebenarnya organisasi ini tidak jadi penghambat untuk kita kuliah. Banyak orang cum laude, pimpinan-pimpinan organisasi, orang-orang ternama di organisasi, mereka cepat lulus kuliah. Cuman salahnya perbedaannya tinggal dua. Kita bisa tidak untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kelirunya di saya, hal yang paling saya tidak bisa atur manajemen waktu sendiri. Contoh, ketika saya mungkin pulang dari rapat, pulang dari diskusi dari teman-teman, malas, mager, apa segala macam, sampai pada akhirnya pulang jam 12, setengah 1 habis dari diskusi kan. Habis dari situ tidur, ada kuliah jam 8, jam 9, bangunnya jam 12. Nah, itu sebenarnya penyebab. Sebenarnya bagus untuk kita ikut organisasi. Terus di organisasi pernah ada jabatan gitu. Alhamdulillah kalau untuk sekarang masih dipercayakan jadi pimpinan cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Gerakan Mahasiswa? Nasional Indonesia. Luarannya apa itu? Itu organisasi ekstra, Bu. Ekstra. Berarti di luar kuliah. Di luar kuliah. Kalau yang dalam kuliah? Dalam kuliah sekitar 3 saya jadi wakil BEM hukum. Terus masuk semester 6 itu jadi wakil presiden Forum Peradilan Semu Gorontalo. Terus semester 8 jadi bagian universitas menteri. Itu Berarti banyak ya? Banyak organisasi yang diikuti. Berarti kalau dibilang ini bukan kesalahan dari Jal sendiri yang tidak mau kuliah. Justru kalau diangkat sebagai ketua di organisasi, berarti orang-orang yang punya potensi sebenarnya ya. Tapi Berprestasi iya, kan? makanya itu heran kenapa dalam perkuliahan justru kegiatan-kegiatan akademik justru merosot ketimbang kegiatan-kegiatan ini. Ya, apa masalahnya Jal? Lebih suka organisasi ketimbang kuliah atau apa? Nggak, Bu, begini. Perkara kuliah itu banyak sebenarnya, bicara sarjana itu banyak. Di kampung saya itu banyak yang orang-orang sarjana, namun bahkan dikasih mic untuk sambutan, kata sambutan, mungkin jadi MC. Betul. Itu tidak bisa. Susah ya. Nah, sekarang di posisi semester 12 saja, sekarang yang saya takutkan itu pertanyaan saya bukan saya kapan wisuda, tapi pertanyaan saya sudah saya balik, mau jadi apa saya setelah wisuda? Karena kan Dengan di justru generasi banyak sekarang pengangguran ini. ya. Lebih banyak angka pengangguran ketika selesai wisuda ya. Ya. Justru fakta di lapangan memperlihatkan
maaf ya, justru lebih banyak orang berhasil itu orang yang tidak duduk di bangku sekolah sebenarnya ya. Apalagi menteri kita Ibu Susi kan lulusan SMP, tamatan SMP, ya kan? Tamatan SMP. Banyak sekali orang-orang yang putus sekolah justru sekarang usahanya semakin meningkat. Tapi jangan berpatokan di situ. Yang begitu saja bisa sukses, apalagi orang yang sudah kuliah, betul kan? Seperti itu ya? Iya, Bu. Terus ini kegiatan Ijal sehari-hari apa selain kuliah kalau sekarang ini? Kalau sekarang lebih ngurus dulu tanggung jawab di organisasi karena memang diberi kepercayaan. Tapi sekarang masih skripsi kan? Masih skripsi. Oh, jadi belum selesai ya? Tiap malam saya itu cuman merenung nasib, dan ini sebenarnya yang sulit sebenarnya. Yang kemarin-kemarin saya menganggap sepele permasalahan skripsi, mental skripsi yang dibuat sekarang itu mental. Setelah pasca saya keluar dari dunia game apa segala macam di luar organisasi, saya diam dulu. Saya sementara nyusun skripsi yang sekarang itu kadang nangis sendiri. Bahkan saya menganggap orang yang paling alay sebenarnya. Nah, alaynya di mana ketika kita nyusun skripsi apa segala macam, buntu apa segala macam, kita mau cerita ke siapa, ini mau dibuat seperti apa, terus masuk lagi masalah yang satu, dan ternyata di mahasiswa akhir ujiannya itu bukan hanya skripsi, akan banyak lagi masalah-masalah yang akan muncul di kita, tinggal bagaimana kita untuk memanajemen itu. Mau nangis capek yang hal yang wajar. Oh ya, kamu nggak tadi kan waktu tamu kita kesini kan, dia kan yang nangis-nangis minta di podcast kita di sini kan, sampai katanya tadi mau dibayar, yang penting masuk di bukan podcastnya Ma Angus. Nah, tadi sempat diceritakan bahwa dia kan Ma Angus selalu tanya dulu di seleksi kan, keunikannya apa? Karena yang masuk di sini harus orang yang unik-unik gitu. Tapi tadi sampaikan dia punya ada blog ya Ajal ya. Terus viewers TikToknya banyak, terus dia sering nulis-nulis puisi, dia juga hobinya baca buku, jadi referensi-referensi terkait keilmuan pasti luar biasa. Betul begitu, Jal? Ya, itu tinggal tergantung pandangan orang saja, Bu. Tapi kalau Jal sendiri bagaimana? Ya, kalau bicara dari segi akun media sosial ada, Ada media sosial. Media sosial ada. Memang sering Kalau tulis. Saya bukan menulis cerita yang begitu panjang, belum. Cuman Beberapa fokusnya keresahan saya buat kalimat, saya buat susun jadi puisi, itu saja. Oh, sudah banyak. Iya. Banyak. Tidak banyak juga, tidak banyak dan tidak sedikit. Oh iya ya. Kalau begitu hampir banyak. Terus selain nulis apa lagi, Jal? Konten aja sih, Bu. Konten terkait apa? Game. Oh, game. Banyak viewersnya. Sedikit. Ini Mangus banyak viewersnya loh. Bisa iklan. TikToknya apa? TikToknya. Boleh. Nah, ini tadi dia bilang saya mau promosi terkait ini, silakan. TikTok saya itu Iza, kalau untuk Instagram sana. Jadi Mangus saya taruh sini. Itu penikmat ilusi. Lah, tunggu sebentar sebelum lanjut. Penikmat ilusi. Kenapa ambil penikmat ilusi ya? Suka sekali dengan ini ya, ilusi atau apa? Kenapa penikmat ilusi? Karena kalau Ma Angus misalnya, kenapa Ma Angus? Karena setiap Ma Angus bicara pasti ada hati yang angus-angus gitu. Nah, ini kenapa ambil penikmat ilusi, Jal? Saya tidak tahu saja, Bapak. Kemarin itu saya lebih gimana ya ceritanya untuk sampai kenapa ngambil penikmat ilusi. Cuman enak aja pada saat waktu itu. Itu kapan? Enak kan banyak. Enak, ada es krim, ada bakso, itu enak. Kenapa penikmat ilusi? Saya sudah sampai mengkaji dalam sih kenapa saya harus ngambil penikmat ilusi. Cuman hampir semua media sosial saya dari TikTok itu penikmat ilusi, terus Instagram juga penikmat ilusi, Facebook juga penikmat ilusi. Bahkan sampai kemarin itu bulan puasa kemarin itu salah satu anggota DPR RI itu Pak Lino Mohin, dia sempat live sahur. Saya komen gini. Terus ada yang baca penikmat ilusi gini. Terus ditanya, ini penikmat ilusi siapa? Terus Pak El Nino langsung bilang, oh ini Rizal Agung. Oh, jadi temenan sama Pak El Nino ya, luar biasa. Ini ruangannya udah horor-horor. Wah. Baik, sebentar. Ini teringat horor. Tadi dia juga sampai ke sini. Saya dengar ucapannya tadi. Kebuang Mangus, kalau tidak mau diwawancara di sini, nanti akan saya doti ya. Betul kan tadi kan? Betul. Nah, kita kaji tentang doti tadi itu. Ini sebenarnya dari mana? Doti itu apa? Iya. Maksudnya kenapa sampai timbul itu? Percaya dengan itu atau bagaimana? Coba Ijal sedikit cerita dulu tentang kedoti-dotian ini. Sih doti itu? Kenapa harus saya? Kan tadi sempat masuk ke sini. Iya. Awas ya, Ma Angus kalau tidak diwawancara saya akan doti. Maksudnya doti ini apa? Doti itu Doti ini sebenarnya gimana ya kalau dalam bahasa
Doti ini bahasa daerah sebenarnya. Apa Atau itu? lebih ke Bahasa Indonesianya apa, Doti? yang lebih, saya akan cari bahasa yang paling halus ya. Apa? Ya? Doti. Nyihir atau Nyihir. Ilmu hitam berarti. itu Berarti adalah lebih pengertian ilmu oleh hitam. dukun-dukun. Berarti Ijal dukun. Enggak. Oh, tapi percaya dengan itu? Percaya, tapi meyakini enggak. Tapi pernah Doti? Enggak. Kegiatan tidak pernah. Saya tidak tahu harus seperti apa untuk doti-doti itu. Cuman saya kan hidup di desa, di daerah saya. Di Cuman desa. Ada kegiatan itu? ada, bahkan sampai ada yang tradisinya kasih makan setan. Jadi ada Oh, ayat. percaya? Enggak. Serius. Jadi kasih makan setan itu. Kasih makan setan, setannya makan. Ah, itu yang nggak tahu. Kasih Katanya makan setan. Cuman orang-orang Kasih makan Kasih setan? makan setan. Oh iya, iya. Kasih makan setan. Oh iya. Jadi iya. itu tradisi yang dilakukan ketika misalnya udah musim hujan terus atau udah musim kemarau. Nah, sekarang hujan terus. Di sini posisinya hujan itu terus. terakhir saya lihat itu waktu saya kelas 7 SMP. Jadi kalau posisinya kalau Gorontalo hujan terus dikasih makan setannya gitu. Nah, ini bukan khusus di Gorontalo tapi ada beberapa daerah. Nah, di daerah Oh, ada saya yang begitu itu, ya. Kalau daerahnya Ijal ada seperti itu. kemarin ada terakhir yang saya lihat itu saya Itu namanya apa? Terus yang memimpin Ijal? Enggak. Kan pada saat waktu itu saya masih kelas 7 SMP. Oh, Astagfirullah. sekarang masih ada? Sekarang udah nggak ada. Enggak, Oh, namanya sekarang tidak. tradisi kasih makan setan itu apa namanya? Iya, itu memang namanya itu ngasih makan setan. Iya, maksudnya bahasa daerahnya apa? Mopo alati. Mopo alolati ya. Nah, mopo alati. Mopo itu kasih makan, lati itu setan kan. Oh, alat. Nah, itu memang ada. Sekarang masih ada? Sekarang udah nggak ada. Oh, Kenapa sudah nggak tidak ada? ada sama Nah, sekali. itu yang saya tidak tahu karena memang tradisi itu. Padahal kita undang orang yang iya. sering. Ada, Ijal kenal enggak? Ada orang yang sering makan setan, kita undang di sini mungkin. Ada masih. Ada di Kalau sana. untuk oknum-oknumnya itu masih ada. Nah, dari kita sendiri untuk meyakini enggak, tapi entah kenapa juga saya merasakan pada saat waktu itu seminggu setelah setelah mereka melakukan ritual-ritual seperti hujan ada. Apa namanya, Tapi tidak kalau luput, mereka itu tidak luput itu dari untuk sholat. apa namanya, itu untuk alam gitu. Tapi kalau untuk ke person-person misalnya kita tidak suka dengan buang seperti yang Ijal bilang tadi. Kalau tidak ini saya doti gitu. Itu ada nggak kalau misalnya si ini Iya. telinganya dipindahkan ke ini atau Ini. sakit-sakit atau apa, ada nggak kegiatan begitu? Saya muntah keluar paku gitu. Keluar paku kan ada di film-film, ada nggak seperti itu? Gorontalo ada. 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 Daerah saya itu masih ada. Tapi lebih ke gini. Gorontalo itu merdeka bukan hanya karena apa? Gorontalo dengan Indonesia, Gorontalo duluan merdeka. Iya, betul. Nah, itu pertanyaannya. Kita harus ketahui dulu latar belakang siapa yang memimpin perjuangan pada saat waktu itu, dan teman-teman Iya. semua pasti pernah dengar yang namanya Nani Wartabone. Iyalah. Nah, hal-hal seperti Pahlawan itu. kita. Jadi bahkan kemarin itu ini mohon maaf sebelumnya bukan menyinggung atau segala macam menantang apa segala macam. Cuman kalau kita bicara seperti itu kan kemarin sempat booming pesulap merah dengan dukun-dukun. Nah, kayak Tapi kan kalau pesulap merah itu kan cuma intrik-intriknya saja, Iya. kan sempat dibuka kan ini bagaimana cara ini itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang saya bukan benci pesulap merah, saya juga bukan benci dukunnya. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Cuman pada saat waktu itu pesulap merah mungkin nantang orang yang kebal apa segala macam. Katanya ini ada triknya. Nah, memang menurut dari segi pesulap merahnya memang benar dia punya trik untuk kebal apa segala macam. Namun di daerah tertentu, ada di beberapa daerah-daerah mereka meyakini bahwa ini adalah keahlian daripada setiap seseorang yang memang tidak bisa. Di saya itu, di kita itu memang ada yang memang dari beberapa perguruan, dari ilmu putih, dari ayam Ada ya? apa segala macam itu ada. Sekarang masih hidup. Orang-orangnya masih ada. Kita undang ya, Bunga ya. Iya. Bukan podcast ya. Mungkin dia wawancara bagaimana caranya bisa kalau iris tangan tidak berdarah Iya, saya ya. mau Ada belajar ya? juga kayak Iya, gitu-gitu mungkin. itu ya. Betul. Kalau Bunga kan punya keahlian makan ini ya, racun. Makan racun. Tapi tidak serius. Kemarin kan pengen jadi konten ya. Iya. Makan baygon tapi tidak meninggal. Iya. Iya, ini luar biasa Serius? memang. Serius. Ada kontennya, nanti lihat di Maangus ya. Tapi aku Ada bukan kontennya. dukun. Makan racun. Hanya sekedar Makan. konten atau nggak ada makanan atau gimana? Serius, Enggak, memang cuman asli. Itu kayak gimana? Itu jadi kebiasaan. Karena Jangan sampai ini yang tukang doti. ini yang seharusnya dipertanyakan. Ya, betul-betul. Nah, oke Ijal. Baik, tadi sudah cukup bicara terkait mahasiswa. Ini statusnya apa sebenarnya? Status. Duda. Duda anak 4 atau kalau dari tampangnya,
kita tebak-tebakan. Duda. Istri 2. Istri 3. Tiga. Saya istri 2, anak 7. Anak Emang 3. saya setua itu. Anak 3, istri Istri 7. tiga. Umur baru 3. 23 tahun. Istri 3. Oh, jadi statusnya Nikah apa ini? Belum. nikah. Masih Kawin sudah. Emang kawin sama nikah beda? Beda lah. Ya. Nikah itu apa, kawin itu apa coba? Ya udah gitu aja. Berarti durasinya panjang kalau Iya. dibahas ya. Oh, jadi statusnya belum nikah. Belum nikah. Nah, ada pesan-pesan yang terkait, Motivasi-motivasi nikah, untuk mahasiswa yang lagi mengejar cinta atau cita-cita ini? Banyak mahasiswa. Mana yang mau dikejar duluan, sebenarnya mau kejar cinta dulu apa cita-cita? Kan secara saya pribadi nih, Mangus. Emang harus manggil Mangus? Iya harus mau. Harus dong. Si Mangus. karena kita semua di sini angus, Iya. kecuali kamu. Kita. Saya diri saya juga bukan. Jadi sebenarnya benar, saya minta lihatkan postingan dari Mangus. Saya komentar mau dong masuk kontennya Mangus. Iya betul. Tadi kan nangis-nangis di luar minta di podcast di sini. Nangis enggak. Iya. Cuman sempat bilang pengen dong masuk konten Mangus. Curhat, Apalah. iya. Tapi nggak tahu bicara tentang apa. Akhirnya curhat. Ya curhat. Oh, iya. udah. Tapi bisa Ini- jadi pembelajaran loh buat Iya. teman-teman. Ini pesan saya untuk teman-teman. Belum pesan. Belum pesan, Ini ya udah. belum pesan. Ini- Tadi pertanyaannya, Ijal mau apa? Kejar cita-cita dulu apa kejar cintanya ini? Sebenarnya harus beriringan sih. Oh, harus sama-sama. Sekarang ada yang lagi dikejar ini. Ada. Saya intinya pada saat Ada yang dikejar sekarang. 2023 ini cuma mengejar Harus saya nikah. pengen jadi sarjana itu aja. Oh, berarti cita-cita dulu. Ya. Cinta Jadi sarjana. belakangan. Kasihan ya yang lagi Yang lagi di sana. dikejar-kejar Ijal. Yang lagi belum dikejar ya. Kasihan banget. Ijal masih mengejar cita-cita dulu ya. Nah, gini Bu, kenapa saya memilih untuk cita-cita dulu dibanding pernikahan? Saya bukan tidak percaya dengan takdir rezeki ya sudah dibagi apa segala macam. Memang orang harus meyakini hal seperti itu. Iya. Percaya selaku kita Islam, kita memang meyakini bahwa rezeki itu memang sudah diatur. Nah, betul. namun kembali lagi Bu. Jangan ibu, Mak Angus. Ya Allah Akbar. Ya udah, Angus. Mus. Mak Angus. Bukan Mus. Mak ya, Mak Oke, aja ya, Mak. Mus. Mak, Mak. Angus, Oke, ya, Mak. boleh. Ya udah Mak gini. Ini curhat lagi nih. Bukan curhat, Oh, ya. Masih tapi berhubungan dengan pertanyaan. apa tadi ya? Kenapa sih ngejar cita-cita dulu? Nah, kan tadi sudah saya sampaikan perkara untuk segi rezeki apa segala macam selaku kita Islam kita meyakini bahwa itu sudah diatur. Namun dalam Al-Quran kan memang sudah ada rezeki akan ada untuk orang-orang yang berusaha. Al-Quran ayat berapa itu? Nah itu saya lupa untuk surat berapa cuma sempat. Harus dengar Ijal orang bilang. hukum harus tahu landasan hukumnya disertai dengan alat bukti dong. Jangan hanya bilang-bilang seperti itu ya. Harus ada ya. Udah. Nanti Cuman saya belajar sempat lagi dengar. ya. Nanti saya Jangan dengar. dengar. Nanti kalau misalnya buang yang bilang di Al-Quran ada seperti ini tiba-tiba tidak ada. Ayat buang. Iya kan? Ya udah. Iya, harus belajar lagi. Ya udah lanjut. Pasca dari situ saya kadang ada orang nanya gini, kapan nikah? Jawaban saya nunggu siapnya kapan? Kan ada orang bilang harus sukses apa segala macam. Sukses ini bukan dalam bentuk bergelimang harta, mobil sana sini, uang sana sini apa segala macam, bukan perkara itu untuk kesiapan itu. Tapi perkara nikah itu siap dengan ketidaksiapan. Seperti apa siap dengan ketidaksiapan? Satu, siap mungkin satu hari satu malam tidak makan sama istri. Siap mungkin dengan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam rumah tangga. Siap mungkin dengan tidak lagi kalau dalam posisi pria ya genit kepada orang-orang lain ya. Kita memang harus siap dengan ketidaksiapan semua itu. Nah, ada sekarang kenapa saya lebih memilih cita-cita dulu. Kemarin saya magang di Pengadilan Agama, sempat ke sana kan. Banyak sekali kasus-kasus perceraian dan itu masih di bawah umur. Nah, setelah diteliti ini faktornya apa? Satu, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dua, faktor ekonomi. Ini penyebabnya sebenarnya. Nah, orang di generasi sekarang itu nikah dengan dalih apa? Dengan dalih untuk menyempurnakan agama, tai. Tit. Di posisi sekarang untuk menyempurnakan agama lah apa segala macam. Hanya itu alasan. Tapi mereka tidak memikirkan untuk ke depan, makanya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita nikah, setidaknya kenapa saya bilang tadi harus siap, kesiapannya gimana? Satu, mau beli popok untuk anak itu sudah ada tersendiri.
bukan nanti bergelimang harta apa segala macam, tapi ketika kita beli popok aja itu uangnya sudah ada tersendiri. Terus ketika kita mau jalan apa segala macam itu sudah ada tersendiri, uang dapur ada tersendiri. Itu aja. Ngomongnya di sana. Jadi untuk teman-teman sebelum menikah ini bukan Sebentar pesan-pesannya. Udah ya Iya. gitu. Udah. Ini Udah. pesan-pesan Iya, oke, aja. sebentar. Pesan awal kalau Oh, macam pesan skripsi, awal. kesimpulan awal. Oh, Nah, kata pengantar dulu ya. Ini kita bicaranya sudah berjam-jam tapi baru kata pengantar ya yang ada di chat. Baik, Mang Ustaz ya. Dari awal kita bicara terkait identitas, tadi sudah dikorek-korek, bicara terkait perkuliahan, karena memang kita tidak punya tema sama sekali hari ini karena tamu kita juga memang datang ke sini memaksa kita untuk mewawancarai tamu kita. Mendadak. Mendadak. Jadi memang bukan podcast seperti itu ya. Iya. Tidak harus ada tema-temanya apa gitu ya. Kita juga membantu-bantu orang biar bisa terkenal karena dia belum terkenal. Mang Seters. Baik, dari cerita tentang Ijal tentang sebagai mahasiswa, ada juga tadi kita sudah Doti ya? Doti, percintaan, cita-cita, banyak sekali ternyata. Dan Ijal juga punya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tadi suka nulis, itu jadi ketua-ketua dalam organisasi. Ternyata banyak juga ya. Berarti kita tidak salah undang dia di sini. Ternyata banyak potensi juga. Bukan kita yang undang, dianya yang datang. Iya, maksudnya kan setelah dia minta-minta kita undang juga kan ke sini. Oh iya, ayo masuk ke sini. Karena ruangan-ruangan ini hanya untuk khusus orang-orang yang punya keunikan ya. Baik, pesan-pesan terakhir mungkin ada pesan-pesan terakhir, pesan-pesan gitu buat teman-teman Buat teman-teman dari segi mahasiswa, calon mahasiswa, perdotian, apalagi yang tadi cinta, Oke. cita-cita, coba Tiga pesan. aja. Empat. Terserah. Satu buat teman-teman mahasiswa. Saya sebenarnya saya lupa Pak Anies Baswedan apa Pak Ganjar ya yang 12 semester. Ya itu. udah, Nah, langsung. 12 semester aja itu jadi gubernur. Ya, jangankan yang 12 semester, yang SMP pun jadi menteri. Nah, itu kan. Nah. Nah, sebenarnya di posisi di 12 semester sekarang ini apa sih yang sebenarnya sudah saya ambil dari 12 semester ini cuma satu di negara Konoha. Bukan IPK, bukan nilai, bukan juga apa, tapi seberapa luas kau membangun relasi sementara kuliah. Toh juga ujung-ujungnya di negara Konoha ya ada orang dalam. Itu aja. Selama saya kuliah yang saya ambil bukan perkara nilai apa segala macam, bukan basic lu di mana apa segala macam, bukan nilai, bukan perkara IPK lu harus IPK 4,0 enggak. Tapi lebih ke seberapa luas kau membangun relasi sementara kau kuliah. Itu aja. Karena sekarang saya banyak lihat orang yang cum laude yang memang nilainya 4,00 apa segala macam, pada akhirnya ada yang kerja di toko apa segala macam. Tapi dengan saya di posisi seperti ini, kadang saya sekarang udah MC. Iya, betul. Udah Iya, gimana banyak ya? yang terjadi, banyak kenyataan fakta di lapangan seperti itu yang kadang-kala berprestasi, ujung-ujungnya jadi pembantu rumah tangga. Maksudnya hanya segelintir orang sih ya, tapi tidak semuanya. Ada juga yang waktu masa kecilnya dia tidak tahu apa-apa, justru diolok-olok, dibully, sekarang juga sudah berhasil gitu kan. Ada kebalikannya, jalan. Nah, itu dari segi kuliah. Perkara Doti, kita dalam ini saya bicara sesuai saya orang Islam aja ya. Perkara Doti itu percaya aja, cuman untuk meyakini ya nggak usah. Kalau dari saya secara pribadi, kita memang harus punya keyakinan masing-masing kan. Untuk meyakini buat apa sih musyrik? Iya. Tapi biarlah itu haknya dia mau jadi apa. Tapi untuk mengingatkan ini nggak bagus itu ya kenapa tidak kita ingatkan. Cuman kalau kita harus memaksa dia jangan harus begini, nggak usah lah. Banyak ngurus diri sendiri saja belum bisa, gimana kita mengurus orang lain. Iya. Itu perkara Doti. Nah, untuk orang selling tukang Doti di Gorontalo nih nama saya Rizal Agu. Apa segala macam silahkan Todwolo. Oke. Terus bicara tentang cinta. Pesan-pesan Cinta dan cita-cita. Cinta dan cita-cita. Teman-teman, dahulukan dulu baju wisudamu sebelum baju pengantinmu. Sip. Sebab kenapa? Beda cok. Beda kita mendahulukan baju pengantin atau baju wisuda, kan nggak enak pada saat nikah. Kan enak pada saat nikah dipanggil Rizal Agu SH. Wow, Tapi sarjana hukum pas ya. nikah kan malah kita sambut untuk kedua mempelai kita Rizal Agu SH MH Putra dari yang ini kan enak. Tapi kalau hanya Rizal Agu, toh.
Itu kayak bakso ya. Bakso tok. Gitu, betul. Itu salah satu perbandingannya. Terus yang kedua lebih ke posisikan dulu dirimu, paskan untuk dirimu. Nah, buat teman-teman yang kalau bosan larinya ke nikah, pikir-pikir dulu. Pernikahan itu bukan pelarian. Ini saya udah saja lari dari pernikahan. Kalau pesan-pesan natap ke kamera aja, biar teman-teman lebih menghayati tapi pernikahan. kameranya ini mahal kan? Bisa Iya, kelihatan mahal selfie, kan? lah, mahal. Gampang gitu. Kita bisa ngedoti lewat kamera itu. Oke. Ya udah, mungkin cuman itu pesan-pesannya buat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih sekolah, belajarlah. Karena kenapa? Akan ada di suatu saat, kita akan masuk di suatu saat di mana kita akan dihargai dan kita akan diposisikan, mungkin ditarik gimana ya bahasanya ya, kita akan dihargai, diposisikan dalam bentuk yang enak kalau kita punya pemikiran. Dan tidak bisa dipungkiri, kita hidup di era di mana teknologi semakin canggih, namun ilmu pengetahuan dan adab itu menurun sekarang. Nah, makanya tinggal tergantung kita gimana menyikapi sesuatu hal yang mungkin terjadi di diri kita masing-masing. Itu aja sih. Oke? Udah. Ctrl C. Kontrol C apa? Baik, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bukan yang berharta ya. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sekali lagi ya, bukan yang banyak duit, bukan yang doti-doti tadi itu. Allah juga akan mempermudah urusan orang lain yang mempermudah urusannya itu. Untuk dosen penguji saya, permudahkanlah saya. Tuh dengar ya dosen penguji Ijal ya, dengar nih. Ijal sudah masuk di sini nih dosen penguji. Tuh hati-hati ya dosen. Di ACC saja dipermudah saja. Iya, dosen penguji ya. Juga pengen ngerasain Semoga Siapa sih dosen penguji. pengujinya? Ijal bisa disebutkan namanya, mungkin dosen penguji bias ada nonton ya. Dosen penguji Ya. saya, Ibu Siti Makfirah Makmur SH MH. Halo Ibu Siti, halo Halo, Ibu ya. Siti, Ya, ya. salam dari Ijal nih, Ijal dari Mak Salam Mus. dari Ijal. Baik, Mak Musatar, demikian tadi bincang-bincang kita dengan tamu yang tadi undang. Rijal Agung, mahasiswa paling lama tapi justru mempunyai keunikan tersendiri, bisa jadi ketua-ketua dalam organisasi, bisa doti tidak ya, tidak bisa doti. Cuma bisa banyak- menangkis doti. Menangkis ayo. Boleh ya? Boleh. Oke, kita belajar nanti ya di Kita luar belajar sana, di menangkis luar. itu. Baik, demikian mungkin, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Bukan Podcast. Apa? Pokoknya. Dan masih dengan satu-satunya channel yang bisa membuat tragedi menjadi komedi. Apalagi kalau bukan Mak Angus. Angus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.